Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Resti, NIM 09105040424051, kelas B, semester 2. Klasifikasi data. Klasifikasi data adalah proses pengelompokan data berdasarkan karakteristik atau ciri-ciri tertentu yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman, pengelolaan, dan analisis data. 5 kategori klasifikasi data. 1. Sumber data. 2. Sifat data. 3. Jenis data. 4. Waktu pengumpulan. 5. Cara memperoleh. Pertama, sumber data. Data internal. Data yang berasal dari dalam suatu organisasi, perusahaan, atau institusi. Contoh, laporan keuangan perusahaan, data penjualan, jumlah karyawan, dan data produksi. Data eksternal, data yang diperoleh dari luar organisasi atau institusi. Contoh, data dari Badan Pusat Statistik BPS, laporan ekonomi pemerintah, tren pasar, dan data kompetitor. Kedua, sifat data. 1. Data kuantitatif. Data kuantitatif. Data dalam bentuk angka yang dapat dihitung dan dianalisis secara statistik. Contoh, pendapatan perusahaan, jumlah pelanggan, suhu udara. 2. Data kualitatif. Data kualitatif. Data dalam bentuk deskripsi atau kategori yang tidak selalu dapat diukur secara numerik. Contoh, warna produk, tingkat kepuasan pelanggan, opini masyarakat. Ketiga, jenis data. 1. Data ordinal. Data ordinal adalah data yang kategorinya dapat diurutkan, tetapi tidak memiliki jarak yang tetap antara kategori. Contoh data ordinal adalah peringkat, seperti peringkat siswa dalam kelas atau peringkat restoran. Dalam penelitian sosial, data ordinal sering digunakan untuk mengetahui urutan preferensi atau peringkat. Kedua, data interval. Data interval adalah data yang tidak hanya dapat diurutkan, tetapi juga memiliki jarak yang tetap dan didefinisikan dengan baik antara kategori. Contoh data interval adalah suhu atau tahun. Dalam penelitian sosial, data interval sering digunakan untuk mengukur perbedaan antara dua atau lebih kategori. Ketiga, data rasio. Data rasio adalah data yang memiliki semua karakteristik data interval, tetapi juga memiliki titik awal yang jelas atau nol. Contoh data rasio adalah berat badan, tinggi badan, atau pendapatan. Dalam penelitian sosial, data rasio sering digunakan untuk membuat perbandingan dan menentukan. Keempat, waktu pengumpulan. 1. Data cross-sectional dikumpulkan pada satu titik waktu, contohnya data pengangguran di bulan Desember. 2. Data time series dikumpulkan secara berkala, contohnya data harga saham harian. Kelima, cara memperoleh. Berdasarkan bagaimana data diperoleh, ada dua jenis utama, data internal, data yang diperoleh dari dalam organisasi atau perusahaan. Contoh, data keuangan perusahaan dari laporan akuntansi internal, data eksternal, data yang diperoleh dari luar organisasi. Contoh, data harga bahan baku dari pemasok luar negeri. Kesimpulan, klasifikasi data membantu dalam manajemen, keamanan, dan efisiensi pengelolaan informasi. Memahami jenis-jenisnya dapat meningkatkan pemanfaatan data secara optimal.